Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aster ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aplikasi telemedicine tumbuh kembang bayi yang bernama Baby Grow. Di sini kami ada 4 orang anggota kelompok. Yang pertama ada Kelvin Oktabrian Ramadan, yang kedua ada Kalaidezia Muammar, yang ketiga ada Raden Riki Hilviastari Saputra, lalu yang keempat ada Afifah Aulia Ramnadi. Selanjutnya latar belakang dan tujuan. Pemantauan tumbuh kembang bayi penting dilakukan sejak dini. Namun, tidak semua orang tua dapat rutin datang ke fasilitas kesehatan karena keterbatasan waktu dan jarak. Karena itu, diperlukan aplikasi telemedicine yang membantu pemantauan tumbuh kembang bayi secara digital serta memudahkan konsultasi jarak jauh dengan dokter anak. Pemantauan tumbuh kembang bayi penting dilakukan sejak dini, namun tidak semua orang tua dapat rutin datang ke fasilitas kesehatan karena keterbatasan waktu dan jarak. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi telemedicine yang membantu pemantauan tumbuh kembang bayi secara digital serta memudahkan konsultasi jarak jauh dengan dokter anak. Next. Lalu fitur utama aplikasi kami, yang pertama, aplikasi ini membantu orang tua untuk mencatat data pertumbuhan bayi berupa berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Yang kedua, aplikasi juga menyediakan fitur milestone untuk memantau perkembangan bayi. Lalu yang ketiga, pengguna bisa konsultasi jarak jauh dengan dokter anak melalui chat atau video call. Lalu yang keempat, sistem akan menyimpan riwayat dan menampilkan grafik pertumbuhan dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya pengguna aplikasi itu yang pertama aplikasi ini digunakan oleh 3 jenis pengguna, yaitu orang tua atau wali bayi, dokter anak, dan admin sistem. Yang pertama orang tua berperan sebagai pengguna utama untuk input data dan melihat hasil pemantauan. Yang kedua itu dokter anak berperan memberikan layanan konsultasi dan rekomendasi. Dan yang terakhir itu admin sistem bertugas mengolah data dan menjaga kualitas layanan aplikasi. Next. Oke, selanjutnya itu ada alur kerja sistem. Orang tua melakukan login dan menambahkan profil bayi. Yang kedua, orang tua menginput data pertumbuhan dan milestone perkembangan bayi. Yang ketiga, sistem menyimpan data ke database dan menampilkan grafik pertumbuhan. Yang keempat, jika diperlukan, orang tua dapat mengajukan konsultasi dan dokter memberikan respon. Dan yang terakhir, semua riwayat pertumbuhan dan konsultasi akan tersimpan dan bisa dilihat kembali. Selanjutnya itu use case utama. Yang pertama orang tua itu ada login, input data bayi, melihat grafik pertumbuhan, mengisi milestone, konsultasi dengan dokter. Yang kedua itu dokter menerima permintaan konsultasi, melihat data bayi, memberikan respon dan saran. Yang terakhir itu admin, memverifikasi dokter, mengolah data pengguna, dan memantau aktivitas sistem. Desain basis data. Untuk mendukung fungsi aplikasi, sistem menyimpan beberapa data utama, seperti data pengguna, yaitu orang tua atau wali, data bayi, data pertumbuhan sebagai BB, TB, dan lingkar kepala, lalu ada data milestone perkembangan, data konsultasi, chat atau video call, data data dokter dan jadwal, dan data imunisasi dan reminder. Untuk desain basis datanya bisa dilihat berikut di samping, dapat terlihat desain basis datanya. Next, arsitektur sistem. Mengenai arsitektur sistem, sistem ini menggunakan model client server. Aplikasi mobile berperan sebagai klien untuk input data dan akses fitur. Server berfungsi menyimpan database, memproses data, dan mengolah konsultasi. Sistem juga menyediakan modul rekomendasi untuk membantu memberi
saran kesehatan atau nutrisi. Next, output system. Output yang diharapkan dari sistem ini yaitu sebagai berikut: grafik pertumbuhan bayi berdasarkan data yang diinput berupa BB, TB, dan lingkar kepala. Kemudian status pemantauan sederhana seperti normal atau perlu perhatian. Kemudian reminder jadwal imunisasi sesuai usia bayi. Dan yang terakhir, ringkasan data bayi dan riwayat konsultasi yang bisa dilihat kembali. Next. Untuk selanjutnya adalah rule atau logic rekomendasi. Rekomendasi pada aplikasi dibuat berdasarkan aturan sederhana. Contohnya, jika jadwal imunisasi sudah mendekati waktunya, sistem akan mengirim reminder. Jika data pertumbuhan menunjukkan penurunan beberapa kali, sistem menyarankan konsultasi dokter. Jika milestone tertentu belum tercapai pada usia tertentu, sistem memberikan saran stimulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah demo aplikasi. Nah, ini untuk login dan register halaman pada aplikasi kita. Dan kita langsung masuk saja. Nah, ini untuk tampilan homepage-nya seperti berikut. Di sini ada display statistik tentang bayinya, seperti ada berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, dan statusnya apa. Kemudian di sini ada button untuk fitur-fitur utama kita. Kemudian di bawahnya ada grafik pertumbuhan per bulannya. Kemudian di sini ada jadwal mendatang seperti reminder tadi yang dimention sebelumnya. Contohnya ada vaksin, kontrol bulanan, dan konsultasi gizi. Kemudian langsung aja kita ke fitur yang pertama. Di sini ada input data. Di sini digunakan untuk menginput data bayi seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan yang selanjutnya ada grafik. Grafik pertumbuhan ini berdasarkan standar WHO. Dan di sini ada perkembangan seperti usia bayinya berapa, kemudian tinggi badannya, kemudian ada lingkar kepalanya juga. Kemudian selanjutnya ada milestone. Milestone ini digunakan untuk memantau tahapan perkembangan bayi. Seperti ada beberapa bagian seperti perkembangan motorik, kemudian ada perkembangan kognitif, kemudian ada perkembangan bahasa, kemudian ada perkembangan sosial. Jadi perkembangan bayi nanti dicatat pada tahap ini. Nah, contohnya di atas sini ada progres keseluruhan 69%. Kemudian yang terakhir ada konsultasi. Di sini ada daftar dokter yang tersedia sekarang. Jika ingin berhubungan dengan dokter, nah ini langsung saja. Nah, kurang lebih seperti itu sih demo aplikasinya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.